Baik, kita akan melanjutkan materi. Mohon maaf tadi sempat terputus karena mati lampu ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyatakan himpunan. Kita sudah membahas yang pertama yaitu dengan kata-kata. Tadi Briana berikan contoh dengan kata-kata itu adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10 begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Ya. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan mendaftar semua anggotanya. Ya, cara yang kedua, dengan mendaftar semua anggotanya ya. Dengan mendaftar semua anggotanya. Nah, di sini seperti apa bentuknya? Misalnya, ya tadi kan disampaikan yang pertama adalah dengan kata-kata atau deskripsi adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10 ya. Nah, kalau dengan mendaftar seperti apa? B adalah himpunan bilangan yang tadi ya bilangan ganjil kurang dari 10 itu apa saja? Ya, 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan yang terakhir 9. Nah, ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Dengan notasi pembentuk himpunan. Pembentuk himpunan. Ya, notasi pembentuk himpunan. Seperti apa caranya? Nah, caranya misalnya B adalah himpunan X sehingga X adalah bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kurang dari 10. Nah, ini adalah cara yang ketiga ya. Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kalau ini ada notasinya ya. X sehingga X ya. X sehingga X adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, ini bisa ditambahkan juga misalnya di mana ada komanya ya. X-nya itu adalah elemen bilangan, misalnya elemen bilangan ganjil kurang dari 10 bilangan asli misalnya ya. X elemen atau anggota bilangan asli. Nah, seperti ini. Ini adalah cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Tadi Briana sudah menjelaskan ya dari pengertian himpunan, kemudian apa beda himpunan dengan yang bukan himpunan, terus bagaimana menghitung banyaknya anggota himpunan, kemudian apa itu himpunan kosong, dan yang terakhir yang kita bahas adalah menyatakan himpunan. Baik, kita akan lihat contoh-contohnya ya. Silahkan dibuka halaman 49, kita akan bahas ya beberapa contoh di halaman 49. Sebentar. Oke, pada halaman 49 kita akan membahas beberapa contoh tentang tadi ya yang sudah kita bahas. Soal yang pertama. Kita baca ya. Di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah pilihannya A. Kumpulan binatang liar. B. Kumpulan kesebelasan favorit. C. Kumpulan binatang lucu. D. Kumpulan binatang pemakan rumput. Yang mana jawabannya? Tadi ingat lagi, definisi dari himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang memiliki batasan yang jelas. Kita cek satu persatu. Kumpulan yang A, kumpulan binatang liar. Kumpulan binatang liar. Liar di sini
Jelas tidak? Batasannya jelas tidak? Misalnya ada kucing. Kucing itu liar tidak ya? Nah, tergantung juga ya. Kalau kucingnya dilepas, jadi binatang liar. Tapi kalau kucingnya dirawat di rumah, jadi bukan binatang liar dong. Jadi kalau ditulis kucing juga batasannya nggak jelas. Misalnya, apalagi? Kuda. Kuda bisa juga binatang liar, bisa juga binatang peliharaan. Jadi untuk binatang liar ini tidak bisa dijadikan sebagai himpunan. Gitu ya. Kemudian yang B, kumpulan kesebelasan favorit. Nah, kesebelasan favorit di sini setiap orang mempunyai kesebelasan favorit masing-masing ya. Ada yang suka Chelsea, ada yang suka MU, ya, ada yang suka Madrid dan lain sebagainya. Nah, maka karena ini sangat subjektif, tergantung dari orang masing-masing, maka kumpulan kesebelasan favorit tidak bisa disebut sebagai himpunan. Kemudian yang C, kumpulan binatang lucu. Nah, lucu ini bisa disebut himpunan nggak? Nggak bisa ya, karena apa? Kayak kucing tadi ya, kucing sebagian orang menganggap kucing itu lucu, tapi sebagian yang lain takut dengan kucing atau bahkan jijik dan lain sebagainya. Jadi lucu di sini juga batasannya tidak jelas karena setiap orang sangat subjektif. Nah, yang D, kumpulan binatang pemakan rumput. Nah, ini batasannya jelas nggak? Binatang pemakan rumput. Kalau dalam IPA, herbivora ya. Binatang pemakan rumput itu apa aja? Yang makan rumput ya, sapi, kambing, kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya batasannya. Semua binatang yang makan rumput berarti masuk ke dalam himpunan ini. Jadi jelas ya membedakan antara himpunan dan yang bukan himpunan. Jadi yang D ini adalah termasuk himpunan karena kumpulan binatang pemakan rumput. Jelas batasannya. Paham ya? Lanjut yang kedua, himpunan prima antara 2 dan 20 adalah, nah di sini kita akan mendaftar ya, mendaftar anggota-anggotanya. Ya. Ini halaman 49 yang nomor 2. Himpunan bilangan prima antara 2 dan 20. Berarti kita daftar aja. Bilangan prima antara 2 dan 20 itu apa aja? Berarti kalau antara, berarti duanya nggak masuk. Berarti 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. 20 juga kan antara 2 dan 20. 2 dan 20-nya nggak masuk. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, ini nomor 2. Nah, jawabannya yang C. Ya, begitu. Lanjut yang nomor 3. Diketahui P adalah himpunan bilangan yang anggotanya 2, 5, 8, 11, titik sampai 29. Nah, pernyataan yang benar adalah, nah yang I1-nya 5 anggota P. 5 anggota P. Ini 5 ada kan di P? 5 adalah anggota P, berarti betul. Pernyataan I2-nya 13 bukan anggota. Kan tanda E dicoret itu bukan anggota ya. 13 bukan anggota P. Berarti betul apa salah ini? 13 ada nggak nih? 2, 5, ini kan selisihnya 3 terus ya. Nambah 3, nambah 3, nambah 3. Berarti nambah 3 lagi berapa? Harusnya 14 kan? Berarti 13 kan nggak masuk ya. Karena ini setelah 11 kan 14, habis itu 17. Berarti ini 13 bukan anggota P, betul. Kemudian I3. I3 20 anggotanya P. 20 anggotanya P. Betul nggak 20 anggotanya P? 8, 11, tambah 3, 14, tambah 3, 17, tambah 3 lagi 20. Ada ya 20 ya. 20 anggotanya P. Betul. Berarti udah otomatis ya. Ini tambah 3 lagi 23, tambah 3 lagi 26. Ya. Kemudian yang I4-nya itu kan
26 itu bukan elemen dari P, bukan anggotanya P. Padahal 26 ada kan di sini, 26 ada. Berarti yang betul I1, I2, dan I3. Seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 4. Y ya. Himpunan Y sehingga Y sehingga Y itu lebih besar dari 7 dan Y kurang dari sama dengan 21. Y himpunan bilangan ganjil. Nah, Y bilangan ganjil. Nah, di sini kita disuruh mencari anggotanya, mendaftar anggotanya. Ya, bilangan ganjil yang lebih besar dari 7. Berarti Y-nya itu apa aja? Berarti lebih besar dari 7, 7-nya nggak masuk ya, karena di sini nggak ada tanda sama dengannya. Berarti 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, karena ada tanda sama dengannya, maka 21 ini masuk juga, 21. Ya, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Yang C. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 5, sampai nomor 5 aja dulu ya. Nomor 5 terakhir, kita lihat P. P adalah himpunan X sehingga X kurang dari 3 itu kurang dari 20. Nah, di mana X elemen bilangan atau anggota bilangan prima. Nah, X-nya berapa saja? Kalau dikurangi, X kurangi 3 itu kurang dari 20. Nah, X-nya ini berapa aja? Nah, caranya ini X kurang dari negatif 3-nya pindah ke sini. Berarti 20 dipindah ke sini jadi positif 3. Berarti X-nya kurang dari 20 tambah 3, 23. Nah, bilangan prima yang kurang dari 23. Ya, bilangan prima yang kurang dari 23 itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 prima nggak? Enggak kan, 21 bisa dibagi 3 ya. 19, 22 bukan, 23 nggak masuk karena nggak ada tanda sama dengannya. Ya udah ini. Maka NP-nya berapa? NP sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NP-nya ada 8. Jawabannya yang D ya. Oke, cukup Bu Riana rasa ya. Bu Riana sudah memberikan contoh 5 soal. Ya, 5 soal. Seperti biasa, silahkan kalian coba. Nanti yang nomor 1, yang paket 2 ya. Tugasnya adalah paket 2. Ya, paket 2 halaman 52. Halaman 52 ya. Nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 1 sampai 5 sudah Bu Riana berikan ya contoh-contohnya. Ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa Bu Riana sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau kita ketemu langsung, kalau ada yang belum paham, kita akan bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.